Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga selalu dalam kondisi yang sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang berkuasa. Selamat sore waktu Tunisia, dan hari ini saya ingin berbagi sedikit cerita, salah satu cerita pengalaman seperti itu dari pengalaman saya melaksanakan diplomasi kebahasaan di luar negeri. Dan cerita ini saya dapatkan ketika bertugas di negara Arab yang sudah saya tugas seperti itu, yang saya sudah tugasi seperti itu ada di Mesir dan di Tunisia. Dan dua negara ini memiliki cerita yang sama, memiliki kesamaan dalam cerita saya. Jadi cerita saya ini berkaitan dengan salah satu budaya kita, yakni budaya berpakaian. Dan budaya itu adalah sarung. Kita ketahui sendiri bahwa sarung adalah salah satu pakaian tradisional, salah satu pakaian ibadah seperti itu yang kita miliki, yang biasanya kita gunakan sebagai pakaian beribadah seperti itu untuk laki-laki, baik beribadah di dalam rumah maupun di luar rumah. Misalkan kita sholat di dalam rumah seperti itu, atau ketika kita pergi berjamaah di masjid. Itu yang pertama. Atau menjadi pakaian yang kita gunakan untuk kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, misalkan acara-acara tertentu, acara-acara seperti KRT-an, KRW-an, acara desa, ataupun acara-acara komunitas yang berkaitan dengan keagamaan. Misalkan kita melaksanakan acara-acara khataman Quran misalkan, atau misalkan acara seperti tahlilan, yasinan, atau acara-acara rapat KRT-an, KRW-an, ataupun desa seperti itu. Nah, karena kita memahami bahwa sarung adalah sebagai bagian dari budaya yang kita miliki, identitas kita seperti itu, maka ketika kita bertugas seperti saya seperti ini, atau ketika masyarakat-masyarakat Indonesia datang ke luar negeri untuk tinggal seperti itu, ke wilayah-wilayah negara Arab seperti itu, seperti tempat di mana saya bertugas, Mesir ataupun di Tunisia ataupun di negara Arab yang lain, maka saya pasti akan membawa sarung. Entah sarung ini saya gunakan, pada awalnya sarung ini ya saya gunakan sebagai alat untuk beribadah seperti itu, beribadah sholat seperti itu dan lain sebagainya, atau acara-acara yang lain seperti itu. Maka saya dari Indonesia pasti akan membawa sarung. Dalam perjalanannya ini saya alami ketika saya bertugas di Mesir. Di Mesir itu ketika saya sudah baru sampai seperti itu, sekitar 1 mingguan seperti itu, saya sudah diberi apa ya, bukan peringatan tapi seperti diberikan himbauan seperti itu, tapi tidak ada alasan tertentu seperti itu. Jadi saya hanya diberitahu kalau misalkan nanti kalau eh, pakai sarung itu jangan dipakai di luar rumah seperti itu. Dan pada saat itu saya tidak bertanya balik, salah saya itu seperti itu. Tapi saya oke, oke, seperti iya, 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 iya Mas, seperti itu. Dan saya tidak bertanya alasannya kenapa, jadi saya hanya tetap mengiyakan seperti itu. Tapi saya penasaran seperti itu, karena ada alasan apa, kenapa saya dilarang atau kita dilarang menggunakan sarung di ruang publik seperti itu. Nah, singkat cerita, beberapa hari kemudian saya mencoba karena saya orangnya sedikit sedikit iseng ya. Jadi saya coba pakai sarung seperti itu, kemudian saya gunakan untuk pergi ke masjid. Dari rumah, kemudian saya ke masjid, dan dari masjid pulang ke rumah seperti itu, saya merasa aneh. Semua orang seperti melihat saya. Saya seperti menjadi apa ya, fokus pandangan seperti itu, kemudian jadi bahan perbincangan. Saya merasa ada gestur-gestur yang seperti tidak enak atau mimik-mimik muka yang sedikit aneh. Dan ketika saya bertemu dengan teman saya yang tadi yang sudah memberikan himbauan seperti itu, saya bertanya dan berbagi cerita tentang apa yang saya alami, dan dia sedikit tertawa seperti itu, dan beliau itu menjelaskan bahwa
sarung itu kalau di negara-negara Arab, di Mesir pada saat itu memang adalah pakaian yang digunakan oleh pasangan suami istri seperti itu yang dipakai setelah berhubungan badan, entah itu selesai ataupun ada jeda istirahat, mungkin masak Indomie atau misalkan buat buat kopi dan lain sebagainya. Jadi ada seperti itu, mereka akan menggunakan sarung sebagai alat eh, apa ya, alat ya, atau pakaian yang mereka pakai seperti itu setelah mereka berhubungan badan seperti itu. Dan setelah itu saya merasa, masya Allah, saya wah merasa ya sedikit-sedikit tertawa, ya sedikit merasa menyesal karena saya sudah tidak mendengarkan himbauannya, tapi juga saya salah karena tidak bertanya seperti itu. Dan pada saat itu berlanjut eh, ketika teman saya itu bercerita juga berkenaan dengan banyaknya keinginan, bukan ya, keinginan seperti itu dari teman-teman mahasiswa di Mesir pada saat itu, karena jumlah mahasiswa yang di Mesir itu sangat banyak ya, dan karena mereka tahu, semua orang atau semua mahasiswa itu tahu bahwa ada gegar budaya seperti ini di antara Mesir dan Indonesia. Di sisi lain kita menganggap bahwa sarung itu adalah alat alat suci seperti itu ya, atau pakaian yang suci seperti itu yang biasanya kita gunakan untuk beribadah. Sementara bagi orang Mesir, mereka anggap sebagai sarung sebagai alat yang digunakan setelah berhubungan badan. Otomatis ketika berhubungan badan pasti badannya pasti kotor seperti itu ya. Badannya kotor, belum mandi dan lain sebagainya. Otomatis ada dua hal yang bertentangan. Maka dari itu eh, dulu sempat ada aksi seperti itu dari teman-teman Indonesia atau pelajar-pelajar mahasiswa Indonesia yang tinggal di Mesir melakukan aksi seperti itu, seperti long march seperti itu ya, berjalan karena di sana ada satu area yang ditempati oleh banyak masyarakat Indonesia seperti itu. Jadi eh, mereka mencoba menunjukkan kepada masyarakat Mesir bahwa sarung ini bagian dari budaya kita, dan aksi itu memang sudah bisa mereka lakukan, dan memang itu bisa memberikan wawasan kepada masyarakat Mesir yang ada di lingkup eh, area di mana mahasiswa Indonesia tinggal di sana. Sementara pada saat itu ketika saya sendiri, nah ini berbeda berbeda periode ya, ketika saya bertugas di Tunisia yang pertama pun, karena saya tahu bahwa ada informasi seperti itu di apa di Mesir yang tadi, maka saya sudah tidak berani untuk menggunakan sarung di ruang publik seperti itu, bahkan termasuk sholat ke masjid seperti itu, saya sudah tidak menggunakan sarung karena saya adalah satu-satunya seperti itu ya, satu-satunya masyarakat Indonesia ya yang saya tahu bahwa ketika saya menggunakan sarung ketika ke masjid, mungkin orang yang kenal saya pasti akan bertanya, apa ya, kenapa Anda pakai seperti ini? Dan saya bisa memberikan jawaban. Tapi kalau orang-orang yang tidak dekat dengan saya, tidak mengenal saya seperti itu, termasuk orang-orang yang ada di pinggir jalan seperti itu, maka mereka pasti akan memberikan pandangan negatif seperti itu terhadap apa yang saya pakai seperti itu. Maka dari itu pilihan saya pada saat itu, termasuk hari ini, termasuk ketika bertugas di periode ini, periode 2023, memang saya sudah tidak menggunakan sarung di ruang publik. Saya hanya menggunakan sarung di ruang-ruang publik itu di ruang-ruang ke-NU-an, karena di sini saya ikut atau tinggal bersama banyak mahasiswa NU seperti itu, Nahdlatul Ulama. Jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan, dan dan di kegiatan-kegiatan ini banyak sekali
mahasiswa Indonesia yang bergabung seperti itu, termasuk meskipun juga ada syekh-syekh atau guru-guru ustadz dari Tunisia seperti itu yang ikut di sini. Tapi ustadz-ustadz atau syekh-syekh yang ada di sini itu ya mereka semuanya sudah mengetahui bahwa sarung adalah salah satu bagian dari budaya Indonesia. Jadi mereka tidak memiliki pandangan yang negatif seperti pandangan-pandangan yang ada di Mesir sebelumnya. Tapi untuk masyarakat umum di Tunisia seperti itu ya pasti masih memiliki hal yang negatif yang sama seperti masyarakat yang ada di Mesir pada umumnya, karena mereka tidak mengetahui bahwa sarung adalah bagian dari budaya Indonesia, bagian dari pakaian beribadah, pakaian yang selalu digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk bertemu dengan Tuhannya seperti itu. Maka dari itu eh, kita memang harus bisa berbusana yang baik dan benar ya. Yang baik otomatis kita tahu konteksnya ya, termasuk konteks budaya kita. Ketika budaya kita bawa ke luar negeri, otomatis ketika dalam ranah diplomasi itu kan pasti bisa artinya pasti bisa, misalkan ada sebuah kegiatan diplomasi tertentu dan kita menggunakan sarung, kita tunjukkan pada eh, pengunjung yang datang di acara kegiatan-kegiatan diplomasi itu ya bisa bisa artinya diplomasinya tersebar, tapi dalam kehidupan bermasyarakat eh, konteksnya tidak akan sampai ya, artinya tidak sampai maksud kita untuk melakukan diplomasi, tapi karena kita tujuannya adalah menggunakan itu dalam keseharian, maka eh, pertama rencana kita atau niat kita untuk mendiplomasikan apa yang kita pakai itu tidak sampai, dan yang kedua bisa menciptakan persepsi yang berbeda dari masyarakat pada umumnya di negara Tunisia atau di negara Arab pada umumnya. Maka dari itu saya sarankan ini ya. Ini bisa menjadi sebuah saran ketika teman-teman baik Anda berkuliah atau mengambil apapun ya, mengambil pekerjaan atau studi di luar negeri, khususnya ada di negara-negara Arab, baik Arab Saudi maupun negara-negara Teluk atau negara-negara Maghribi seperti Tunisia, Maroko, Aljazair, dan lain-lain sebagainya, untuk menggunakan sarung pada ruang yang tepat. Artinya ruang yang tepat, ya kita bisa menggunakan pada ruang kita, ruang keindonesiaan, misalkan dalam acara-acara keindonesiaan seperti itu, kajian-kajian tertentu, pertemuan-pertemuan tertentu, atau misalkan kegiatan-kegiatan, eh, misalkan kegiatan keagamaan yang perkumpulannya banyak Indonesia, orang Indonesia seperti itu akan jauh lebih berguna, akan apa ya, fungsinya tepat sasaran seperti itu. Jadi sarung itu berfungsi sebagai pakaian beribadah, pakaian kebudayaan pada tempatnya. Sementara ketika kita gunakan pada ranah yang mungkin tidak banyak masyarakat uh, umumnya seperti itu, ruang publik seperti itu tidak ketahui tentang apa itu sarung seperti itu, maka itu hanya akan menciptakan pertanyaan, bahkan hal-hal yang berbeda dari, atau bahkan mungkin negatif dari sarung yang kita uh, miliki, kita banggakan. Jadi sebenarnya tulisan ini sudah pernah saya, atau gegar budaya ini sudah pernah saya tuliskan di sebuah surat kabar di Jawa Timur itu, dan judulnya ada Diplomasi Sarung Indonesia Dulu dan Sekarang. Jadi ini berkaitan dengan gegar budaya, termasuk pemahaman lintas budaya yang saya alami dari sarung itu ketika saya melaksanakan diplomasi kebahasaan di Mesir, Kairo. Jadi itu saja teman-teman semuanya berkaitan dengan cerita yang saya bagikan hari ini. Semoga bisa diambil dengan bijak
hal yang baik. Jadi seperti itu. Saya akhiri, terima kasih sudah mendengarkan cerita saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.